untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Supayani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan satu hal yang kelihatannya sederhana, namun ternyata memiliki peran yang cukup penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa. Teman-teman, pernah nggak terpikir bagaimana jika dalam satu hari kita tidak bisa berbicara, menulis, bahkan mengirim pesan ke orang terdekat kita? Tanpa kita sadari, kita sangat bergantung pada bahasa. Tapi justru karena terlalu sering kita gunakan, kita sering lupa bahwasanya bahasa itu bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga cara kita berpikir, merasakan perasaan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Bahasa itu jembatan antara pikiran, hati, dan juga ungkapan. Bayangkan, jika jembatannya kuat, maka hubungan sesuatu bahasa itu akan lancar. Tapi sebaliknya, jika jembatan itu rapuh, bisa jadi yang sampai bukan pesan, tapi justru salah paham. Contoh singkatnya seperti ini. Jika seseorang mengatakan, dia keras kepala, lalu orang lain juga mengatakan, dia punya pendirian. Keduanya memiliki makna yang sama, namun mungkin pesan yang berbeda. Di mana yang satu tentang menghargai ini, yang satunya terlihat menghargai. Itulah kekuatan bahasa, bukan hanya sekedar hati, tapi juga soal bahasa dan manfaat yang dimilikinya. Bahasa juga mencerminkan cara kita berpikir. Semakin baik bahasa yang kita gunakan, semakin bijak pula cara kita menilai sesuatu. Tapi sebaliknya, jika kita masih menggunakan bahasa yang sembarangan, bukan salah paham yang dapat terjadi, namun juga kita dapat melukai orang lain bahkan tanpa sadar sekalipun. Karena itu, menguasai bahasa bukan hanya tentang cara kita berbicara dengan lancar, tapi juga bagaimana kita memilih kata yang tepat pada waktu yang tepat dan juga tujuan yang tepat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya sederhana. Gunakan bahasa dengan sadar. Berpikir sebelum berbicara, pahami lawan bicara, dan juga gunakan kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Bahasa yang baik bukan bahasa yang rumit dan berbelit, tapi bahasa yang sopan, jujur, jelas, dan membawa kebaikan. Apalagi di era sekarang, semua orang bebas berpendapat, tapi kebebasan itu harus diimbangi dengan kebijakan. Karena bahasa itulah yang mengetahui siapa kita sebenarnya. Teman-teman, bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cerminan diri. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bijak, dan membawa perubahan, maka mulailah dari hal yang sederhana seperti menggunakan kata yang tepat dan gunakan tujuan yang baik pula. Karena dari satu kalimat bisa menimbulkan semangat dan satu kata bisa menimbulkan luka. Mari kita jaga dan kita rawat bahasa, karena dari situlah kita dapat membentuk dunia kita sendiri. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.